Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Metria dengan NIM 230012, Prodi Pendidikan Agama Hindu kelas A semester 1, Fakultas Dharma Acarya. Baiklah, di sini ada 15 bagian penaturan yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada pengertian penaturan. Kata penaturan berasal dari bahasa Sangyang, yaitu urat kata naturan. Artinya menutur suatu keadaan atau kejadian di masa lampau. Kemudian kata naturan mendapatkan awalan pa sehingga menjadi penaturan yang mengandung arti kitab suci yang menuturkan kejadian di masa lampau agar menjadi pedoman bagi umat manusia dan bagaimana seharusnya norma dan ritual manusia hidup dari proses keharingan hingga proses setelah meninggalnya. Dalam penaturan sang pencipta disebut Ranying Hatala. Dan yang kedua, bahasa penaturan. Bahasa penaturan adalah literatur bahasa Sangyang. Sangyang adalah bahasa tertua dan lengkap di Kalimantan. Penaturan berasal dari kata naturan atau tonturan dan tuturan yang berisi pengetahuan suci yang diturunkan oleh Ranying Hatala Langit dalam hal bahasa. Salah satu bahasa kuno yang digunakan umat Hindu Keharingan di Kalimantan Tengah adalah bahasa Sangyang. Bahasa Sangyang adalah bahasa yang digunakan ritual atau upacara keagamaan umat Hindu Keharingan sehingga mendapatkan awalan pa menjadi penaturan. Dan karena penaturan meliputi beraneka ragam topik baik spiritual maupun material. Sumber dari segala pengetahuan yang ada dan diberi gelar Saraswati dengan senantiasa mempelajari, mengingat pengetahuan yang telah diperoleh. Makna sesungguhnya telah memuja Saraswati, yakni perwujudan Tuhan sebagai penguasa pengetahuan yang dalam ajaran leluhur Hindu Keharingan dikenal dengan sebutan wilayah. Dengan demikian, makna hidup akan senantiasa terarah karena melangkah dengan tunturan pikiran yang tercerah. Selain dari fenomena yang kita saksikan tersebut, hal serupa juga dikisahkan dalam sejarah kehidupan leluhur Hindu Keharingan. Kemudian yang keempat, penyebaran ajaran penaturan. Masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah mengenal adanya kepercayaan asli yang disebut keharingan. Pada awalnya kepercayaan keharingan tidak memiliki kitab suci dan ajarannya hanya disampaikan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya sebagai upaya yang dilakukan oleh tokoh keharingan untuk menyusun sebuah kitab suci dalam bentuk buku pada saat itu, yaitu dengan menghimpun data-data, dokumen dan tulisan wahyu yang bersumber dari pencipta Ranying Hatala Langit yang diturunkan oleh Ranying Hatala Langit melalui Bawi Ayah kepada manusia keturunan Raja Bunu di pantai Danum Kalunen di dunia. Dan kemudian yang kelima, sejarah penyusunan penaturan. Penyusunan kitab penaturan melalui proses yang sangat panjang serta merupakan suatu perjuangan tokoh-tokoh keharingan yang diawali dengan rapat damai Tumbang Anoy, kemudian dilanjutkan oleh para tokoh muda keharingan dalam memperjuangkan eksistensinya melalui Serikat Keharingan Dayak Indonesia dalam kurung SKDI yang dibentuk pada tanggal 20 Juli 1950 dalam hal memperjuangkan Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian yang keenam, raja-raja, dewa, dan kameluh-kameluh dewi secara penaturan. Para raja dan kameluh merupakan manifestasi dari Ranying Hatala melalui kemahakuasaan dan kemuliaannya yang berwujud sesuai dengan fungsi dan tujuan masing-masing bagi kehidupan manusia. Ranying Hatala menyebut nama raja dan kameluh yang pertama tercipta ialah Manyamei Malinggar Langit dan kameluh Kang Umban Senjang. Kameluh Bajarumat Hintan, mereka inilah manifestasi Ranying Hatala yang pertama. Yang ketujuh, tugas dan kedudukan raja-raja, dewa, kameluh-kameluh dewi dalam penaturan.
Nah, seperti yang kita lihat di sini, para raja dan kemeluh memiliki kedudukan berdasarkan fungsi dan tujuan mereka diciptakan, serta berdasarkan tempat tinggal mereka bagi kehidupan, seperti Manyame, Malinggar, Langit, Kemeluh, Bajarumit, Hintan, Raja Manyame, Tempun, Telun, Kemeluh, Tempun, Taibun, Tingang, yang menjaga dan memelihara bulan, bintang, Matan, Andau bagi kehidupan. Ranjing Hatala Langit dan Jata Balawang Bulau, Kanaruhan Bapagir Hintan sebagai proses penciptaan dan kemahakuasaan, karena pada saat itu penciptaan alam semesta selalu bersama Jata Balawang Bulau, Kanaruhan Bapagir Hintan. Yang kedelapan, pengertian lima sarahan dalam kurung lima sarahan. Kata lima sarahan berasal dari bahasa Sangyang dalam kurung bahasa tutur, ritual, dan pustaka. Suci keharingan, lima sarahan berarti lima, dan sarahan berarti penyerahan, pengakuan kepercayaan atau keyakinan. Jadi lima sarahan berarti lima macam, yakni umat Hindu keharingan. Selanjutnya yang kesembilan, Ranjing Hatala Katamparan melambangkan tentang keyakinan dan kepercayaan umat Hindu keharingan yang percaya kepada Ranjing Hatala, Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa. Bagian yang kedua, Langit Ketembuan sebagai tempat umat manusia untuk hidup dan berlindung, yang juga di bawah langit inilah telah diberikan napas kehidupan kepada umat manusia. Bagian yang ketiga, Petak Tabajakan melambangkan bahwa tanah atau bumi ini yang sudah diciptakan Ranjing Hatala Langit adalah tanah yang subur dengan berguna untuk kehidupan manusia, yang harus dijaga dan dipergunakan sebaik-baiknya untuk memakmurkan umat manusia. Kemudian bagian yang keempat, Nyelung Kependuyan melambangkan air sebagai sumber kehidupan, air untuk membersihkan diri manusia dari segala kotoran, agar manusia selalu suci dalam menjalani kehidupan ini. Kemudian bagian yang kelima, Telata Padudukan sebagai simbol tempat yang kokoh untuk menampung semua yang ada di bumi ini, simbol dari alam semesta. Kemudian yang ke-10, makna lima sarahan. Keyakinan umat Hindu keharingan terhadap lima sarahan sangat kuat, karena lima sarahan sendiri memiliki makna bagi umat keharingan suku Dayak. Di antara lain, makna yang pertama, Ranjing Hatala Katamparan memiliki pengertian bahwa Ranjing Hatala sebagai awal atau asal mula segala sesuatu yang ada di dunia, sebagaimana disebutkan dalam Kitab Suci Panaturan pasal 1. Makna yang kedua, Langit Ketembuan tidak pernah ditemukan makna keimanan yang terkandung dari kata tersebut. Oleh karena itu, pengertian kata Langit Ketembuan harus dipahami pada ranah teologinya. Kemudian makna yang ketiga, Petak Tabajakan, tanah sebagai tempat berpijak atau bertumbuhnya sumber kehidupan makhluk. Kemudian makna yang keempat, Nyelung Kependuyan diartikan sebagai air permandian yang dapat membersihkan papa atau dosa. Kemudian makna yang kelima, Kelata Padudukan berarti suci sebagai tempat duduk. Dalam paham teologi, Kelata Padudukannya memiliki pengertian sebagai alam semesta. Kemudian yang ke-11, kedudukan Panaturan. Panaturan adalah kitab suci yang memuat ajaran kekuasaan Yang Maha Esa atau Ranjing Hatala Langit. Di dalam Panaturan merupakan sumber segala aturan yang ada di alam semesta, seperti tata aturan kehidupan, kesucian, kebesaran, serta kemuliaannya. Kedudukan Panaturan yaitu ideologi air sebagai inti kehidupan di dalam semesta atau pemeluk agama Hindu keharingan. Panaturan merupakan kitab suci yang dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Yang ke-12, tujuan pembelajaran Panaturan. Umat Hindu keharingan atau suku Dayak di Kalimantan Tengah memiliki buku suci dalam melakukan ajaran agama Hindu yang disebut Kitab Suci Panaturan. Di dalam kitab ini disebut ajaran ketuhanan mereka yang menganut Pahamisme, yang artinya percaya kepada tetapi menampakkan dirinya dengan berbagai wujud. Jadi tujuan dari pembelajaran Panaturan agar umat Hindu memahami takwa, etika, susila, di mana dengan belajar Panaturan umat manusia hidup rukun dengan damai. Dan kemudian yang ke-13, garis-garis besar Panaturan.
Dalam penaturan, kitab suci penaturan memuat 63 pasal, di mana penaturan itu sendiri berisi tentang penciptaan, alam semesta, ajaran ketuhanan, memuat tentang pokok-pokok ritual, norma yang diwahyukan dan difirmankan Tuhan Yang Maha Esa atau Ranjing Hatala Langit. Kemudian yang ke-14, penaturan adalah pedoman yang menjadi dasar keimanan dan ketakwaan untuk menjalankan kehidupan di dunia ini. Ketakwaan kepada Tuhan menurut penaturan tertuang dalam pasal 41 ayat 40 dan 44. Keturunan Raja Bunu telah diajarkan mulai dari tata cara berbicara, bertingkah laku, sopan santun, di mana telah difirmankan oleh Ranjing Hatala melalui manifestasinya yang telah menasehati dan mengajar hal-hal baik kepada umat manusia di dunia, maka wajib untuk dijalankan oleh umat manusia. Kemudian yang ke-15 atau bagian yang terakhir, filsafat dalam penaturan. Filsafat penaturan dalam agama Hindu adalah konsep kehidupan yang terkait dengan siklus kelahiran, kematian, dan reinkarnasi. Ia mengajarkan bahwa segala sesuatu dalam alam semesta saling terkait dan bahwa tindakan kita dalam kehidupan ini akan mempengaruhi kehidupan berikutnya. Tujuan utama dari filsafat penaturan agama Hindu adalah sistem pemikiran dan pandangan dunia yang mendasarkan diri pada ajaran-ajaran agama Hindu. Baik, itulah penjelasan 15 bagian-bagian penaturan dari saya. Saya akhir dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om Sahe. Sekian dan terima kasih.